Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang dimana berkat rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul di ruang diskusi online kali ini. Salawat serta salam tak lupa kita panjatkan dan curahkan kepada Nabi kita yaitu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, kepada para keluarganya, para sahabatnya, tabiat, dan kita selaku umatnya hingga akhir zaman. Yang terhormat kepada Ibu Dr. Cucun Sunaingsi selaku dosen pengampu mata kuliah Kebijakan dan Inovasi Pendidikan, karena telah mempersilahkan kami kelompok 6 untuk mempresentasikan hasil diskusi kami. Kelompok 6 bergontakan saya sendiri yaitu Muhammad Rafi Arifin dengan NIM 2100422. Lalu ada Audi Yolanda Fajri dengan NIM 2102108 dan Sky Pembayun dengan NIM 2106089. Nah, di sini kelompok 6 memiliki 4 topik pembahasan yaitu karakteristik inovasi pendidikan, strategi inovasi pendidikan secara umum, strategi inovasi pendidikan menurut Chen dan Bennett tahun 1970, dan petunjuk penerapan inovasi pendidikan. Langsung saja kita ke pemateri pertama. Yang pertama yaitu karakteristik inovasi pendidikan. Karakteristik inovasi pendidikan ini menurut Rogers tahun 1983 itu memiliki 5 karakteristik. Yang pertama yaitu keunggulan relatif. Keunggulan relatif ini yaitu sejauh mana inovasi ini dianggap menguntungkan bagi penerimanya. Jadi yang dinilai di sini yaitu tingkat keuntungan dan kemanfaatan dari inovasi pendidikan itu sendiri. Yang kedua yaitu kompatibel, yaitu tingkat kesesuaian yang dengan nilainya memiliki pengalaman dan kebutuhan bagi penerimanya. Jadi yang dinilai di sini adalah sesuai tidaknya dengan inovasi ini dengan kebutuhan penerimanya. Yang ketiga yaitu kompleksitas. Kompleksitas ini yaitu tingkat kesukaan untuk memahami dan menggunakan inovasi bagi penerimanya. Dan keempat yaitu triabilitas, yaitu dapat dicoba atau tidaknya suatu inovasi oleh penerima. Dan yang kelima yaitu dapat diamati, yaitu mudah diamati atau tidaknya suatu hasil inovasi oleh penerima. Yang selanjutnya yaitu strategi inovasi pendidikan. Strategi inovasi pendidikan ini memiliki arti yaitu menurut Syarifuddin tahun 2015 merupakan salah satu faktor yang ikut menentukan keberhasilan dan efektivitas perubahan sosial tergantung pada ketepatan penggunaan strategi. Nah, untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh presentator berikutnya. Kepadanya saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya di sini saya akan menyampaikan materi mengenai jenis ataupun macam dari strategi inovasi pendidikan. Yang pertama ada strategi fasilitatif, yang kedua strategi pendidikan, strategi bujukan, dan strategi paksaan. Yang pertama yaitu ada strategi fasilitatif, di mana penyediaan fasilitas terhadap inovasi pendidikan agar dapat berjalan dengan mudah dan juga lancar. Tetapi, strategi fasilitatif ini tidak dapat berjalan secara efektif apabila sasaran yang dituju masih menentang adanya perubahan tersebut. Sebagai contoh, kurikulum merdeka yang diterapkan pada saat ini masih mendapatkan banyak pertentangan dari guru ataupun masyarakat. Oleh karena itu, perlu adanya sosialisasi lebih mengenai kurikulum merdeka ini. Baik, selanjutnya yaitu ada strategi pendidikan. Strategi pendidikan ini dilakukan untuk menyampaikan maksud kepada sasaran perubahan mengenai bentuk inovasi pendidikan baru yang akan dilakukan dengan menyampaikan fakta ataupun informasi mengenai inovasi tersebut. Dengan kata lain, strategi pendidikan ini merupakan dilakukannya sosialisasi terhadap suatu inovasi baru. Strategi pendidikan ini akan lebih efektif apabila dilengkapi dengan strategi lainnya. Baik, yang ketiga yaitu ada strategi bujukan, di mana strategi bujukan dilakukan untuk mempersuasi sasaran perubahan agar dapat mengikuti inovasi yang akan diterapkan. Pada strategi ini, sasaran perubahan akan diajak untuk mengikuti perubahan dengan diberikannya alasan, ajakan, ataupun dorongan untuk mengikuti contoh yang telah diberikan. Pada strategi ini, agar dapat berhasil dilakukan, haruslah diberikan alasan yang rasional dan juga pemberian fakta yang aktual. Apabila pemberian fakta tidak aktual, maka sasaran perubahan ini akan
kehilangan kepercayaannya terhadap inovasi tersebut. Terakhir yaitu adalah strategi paksaan, di mana strategi paksaan ini dilakukan dengan cara memaksa sasaran perubahan untuk mengikuti adanya suatu perubahan yang telah diterapkan. Strategi paksaan ini dilakukan apabila sasaran perubahan merasa bahwa inovasi ataupun perubahan yang diterapkan itu masih belum diperlukan, ataupun sasaran perubahan sulit untuk menerima adanya suatu inovasi ataupun perubahan. Oleh karena itu, diberlakukanlah strategi paksaan ini. Selain itu, strategi paksaan ini biasanya juga menggunakan model inovasi pendidikan top-down. Jadi, seperti contoh yaitu kurikulum merdeka yang diberlakukan oleh pemerintah. Mau tidak mau, pada saat ini seluruh kelembagaan pendidikan menggunakan ataupun menerapkan kurikulum merdeka, meskipun masih terdapat banyak pertentangan mengenai kurikulum merdeka tersebut. Selanjutnya, Chin dan Ben tahun 1970 menyarankan 3 jenis strategi inovasi, yaitu ada strategi pemaksaan, empiris rasional, dan yang terakhir ada normatif reedukatif. Yang pertama, strategi pemaksaan. Pada strategi pemaksaan ini, kekuasaan merupakan pemegang peranan yang sangat kuat dalam menentukan ide-ide ataupun perubahan sesuai dengan kehendak dan juga pikiran pencipta inovasi. Sehingga pada strategi pemaksaan ini cenderung memaksakan kehendak dan juga ide-ide ataupun pikiran sepihak tanpa menghiraukan situasi dan juga kondisi di mana inovasi tersebut akan diterapkan. Yang kedua yaitu ada strategi empiris rasional, di mana strategi ini dilaksanakan dengan memiliki asumsi dasar bahwa setiap manusia mampu menggunakan akal ataupun pikiran logisnya untuk bertindak secara rasional. Inovasi didemonstrasikan dengan menggunakan metode yang valid untuk memberikan manfaat bagi penggunanya. Baik, cukup sekian materi yang saya sampaikan untuk strategi normatif dan reedukatif, dan juga materi selanjutnya akan disampaikan oleh presentator berikutnya. Baik, terima kasih kepada presentator sebelumnya. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang strategi normatif reedukatif dan petunjuk inovasi. Jadi, yang pertama ini saya akan jelaskan itu ada strategi normatif reedukatif. Nah, jadi jenis strategi inovasi ini adalah yang ketiga, yaitu normatif reedukatif atau pendidikan yang berulang, yang dimana strategi inovasi ini didasarkan pada pemikiran para ahli pendidikan, yaitu seperti Sigmund Freud, John Dewey, Kurt Lewis, dan beberapa pakar lainnya, yang menekankan cara agar klien ini bisa lebih memahami permasalahan pembaharuan seperti perubahan sikap, kemampuan, dan juga nilai-nilai yang berhubungan dengan manusia. Nah, misalnya dalam pelaksanaan perbaikan sistem belajar mengajar di sekolah ini, para guru itu sebagai pelaksana inovasi yang terus-menerus melaksanakan perubahan sesuai dengan kaidah-kaidah pendidikannya. Nah, pendidikan yang dilaksanakan ini lebih mendapat porsi dominan sesuai dengan tujuan menurut pikiran dan rasionalitas yang dilakukan secara berulang-ulang agar semua tujuannya itu sesuai dengan pikiran dan kehendak penciptanya, dan pelaksanaannya juga dapat tercapai. Baik, selanjutnya ada pembahasan yang kedua, yaitu ada petunjuk penerapan inovasi. Nah, petunjuk penerapan inovasi ini ada di suatu sekolah yang dimana dapat diuraikan, yaitu yang pertama dengan cara membuat rumusan inovasi. Nah, membuat rumusan inovasi ini yang jelas tentang inovasi yang nantinya akan diterapkan, misalnya itu seperti apa yang diperlukan sehingga perlunya adanya perubahan. Selanjutnya, adakah hal-hal lain yang ikut menunjang penerapan inovasi? Nah, selanjutnya ada yang kedua, yaitu penggunaan metode. Nah, di sini juga ada beberapa metode atau cara yang memberikan kesempatan untuk berpartisipasi secara aktif dalam usaha mengubah pribadi ataupun sekolah. Berikut ini akan diuraikan tentang bagaimana cara guru dan kepala sekolah ini
dalam mengadakan pembaharuan atau menerapkan inovasi. Jadi tujuan dengan diadakannya inovasi ini perlu sekali dimengerti gitu, dan diterima oleh guru, siswa, orang tua maupun masyarakat. Harus dikemukakan juga dengan jelas alasan adanya inovasi ini, dan dengan demikian pula tujuan inovasi ini hendaknya dapat dirumuskan dengan jelas, baik pengetahuan, keterampilan maupun dengan sikap. Pendayaan untuk menganalisis tujuannya juga serta potensi hasil inovasi sangat diperlukan untuk memberikan motivasi yang sangat tepat. Nah, jadi apakah tujuan ini itu merupakan hal yang sangat perlu atau hanya merupakan hal yang pantas untuk dicapai saja gitu. Nah, tentunya saja sangat perlu ya, karena orang yang akan memberikan motivasi kepada orang lain itu harus memperhatikan adanya perbedaan individual. Usaha penerapan inovasi yang harus dapat diterima oleh guru dan siswa sebagai anggota masyarakat sekolah. Nah, harus diusahakan juga agar individu ini itu ikut berpartisipasi dalam mengambil keputusan inovasi. Demikian pula data tentang kondisi dan situasi sekolah yang berkaitan dengan inovasi dikumpulkan. Kemudian dianalisis juga untuk menentukan cara atau prosedur yang tepat dalam penerapan inovasi. Perlu juga direncanakannya tentang evaluasi keberhasilan program inovasi, dan selanjutnya ada kejelasan. Nah, di sini juga kejelasannya itu adalah tujuan dan cara menilai keberhasilan penerapan inovasi yang merupakan motivasi yang untuk menyempurnakan pelaksanaan inovasi. Nah, jadi di samping keempat hal tersebut perlu diperhatikan juga urutan langkah pelaksanaan program yang harus dibuat dengan cara fleksibel mungkin. Selanjutnya ada yang ketiga. Nah, di yang ketiga ini itu penggunaan berbagai alternatif atau option, yang digunakan berbagai macam alternatif pilih untuk mempermudah penerapan inovasi dengan cara penggunaannya itu di berbagai alternatif pilihan. Hal ini juga dikemukakan berdasarkan pemikiran bahwa pihak yang menerapkan inovasi ini, baik guru maupun siswa, memiliki perbedaan individual, yaitu dengan menghendaki keseragaman untuk semua orang tentu akan sukar. Akan tetapi semakin banyak memberikan peluang untuk memilih, maka semakin juga memberikan peluang untuk ikut mengambil bagian sesuai dengan minat ataupun kemampuannya. Baik, selanjutnya ada yang keempat, yaitu ada penggunaan data informasi. Sebelum kita memulai untuk merumuskan ide inovasi, perlu diketahui dulu dengan berdasarkan data yang akurat tentang kondisi dan situasi yang ada di sekolah. Kemudian kita mencoba mencari masalah apa yang sebenarnya dihadapi di sekolah itu. Apakah dengan inovasi kurikulum, metode mengajar, penggunaan media, evaluasi, dan sebagainya akan memecahkan permasalahan. Berdasarkan permasalahan yang dihadapi dan kemungkinan memecahkannya itu, kita dibuatkan sebuah urutan prioritas yang harus diusahakan lebih dulu. Demikian pula untuk melancarkan pelaksanaan inovasinya, perlu menggunakan data hasil penelitian dan informasi dari berbagai sumber yang dapat dipercaya. Nah, selanjutnya ada yang kelima, yaitu penggunaan tambahan data. Nah, di sini perubahan atau inovasi di sekolah memerlukan perspektif yang sangat luas dari berbagai data dari berbagai bidang juga, dan sudut pandang perlu didaya gunakan. Misalnya, untuk mengadakan perubahan tentang cara belajar siswa, inovator perlu mengetahui data hasil penelitian di setiap siswa untuk setiap bidang studi, dan tentang kemampuan setiap siswa secara keseluruhan dibandingkan dengan kemampuan teman yang lainnya. Perlu diperhatikan juga hubungan inovasi dengan lembaga di luar sekolah yang berkaitan dengan pelaksanaan pendidikan. Perubahan atau inovasi di sekolah dapat menimbulkan pertanyaan atau mungkin mendapat tantangan dari berbagai pihak, misalnya pemerintah daerah, universitas, organisasi guru, dan sebagainya. Selanjutnya ada yang keenam, yaitu memanfaatkan pengalaman dari lembaga lain. Nah, di sini itu pengalaman sekolah yang telah menerapkan inovasi dapat dipakai sebagai bahan pertimbangan dalam mengambil kebijakan pelaksanaan inovasi di sekolah, maupun penentuannya harus berdasarkan kondisi dan situasi di sekolah.
Ada 10 hal yang dapat dipakai untuk melancarkan penerapan inovasi di sekolah, yaitu sebagai berikut. Sebagai konsekuensi dengan adanya pilihan cara belajar, inovator perlu mengembangkan berbagai macam media instruksional. Merevisi kurikulum dengan menggunakan mini course. Dalam pelaksanaan revisi kurikulum digunakan dengan kursus dalam berbagai aspek kurikulum. Untuk pelajaran yang banyak, inovator dapat menggunakan latihan atau praktek perlu waktu yang lebih lama dari pelajaran yang hanya dengan ceramah dan sebagainya. Meningkatkan penggunaan lingkungan sebagai sumber belajar. Banyak keadaan atau alam yang ada di sekitar dapat didaya gunakan sebagai sumber belajar. Baik, selanjutnya ada yang ketujuh, yaitu bertindak secara positif untuk mendapatkan kepercayaan. Nah, yang dimaksud di sini itu yaitu dunia pendidikan sangatlah berat menghadapi tantangan perubahan zaman. Jika dunia komersial menghabiskan jutaan dolar untuk mengubah kebiasaan masyarakat dan kalangan politik menghabiskan sejumlah besar uang untuk menjaga kestabilan kekuasaan dan pemerintahan, maka dunia pendidikan juga sukar untuk memperoleh dana guna, yaitu mengadakan pembaharuan. Kepala sekolah harus banyak mencurahkan waktu dan tenaganya, baik untuk kegiatan sekolah, luar sekolah, maupun masyarakat yang memerlukan tenaganya, guna menjalin hubungan yang akrab dengan segala pihak. Selanjutnya ada yang kedelapan, yaitu ada ciptakan kepemimpinan yang efektif. Nah, yang dimaksud di sini itu yaitu problem yang dihadapi oleh kepala sekolah sangatlah kompleks. Perlunya kepemimpinan yang mantap, konsisten, dan efektif saat ini sangat terasa karena kepala sekolah selalu dikepung oleh berbagai macam tantangan, baik dari pemerintahan berupa instruksi atau peraturan-peraturan yang harus dilaksanakan, organisasi guru berupa saran perbaikan, kelompok masyarakat atau persatuan orang tua siswa berupa permintaan peningkatan kualitas hasil pendidikan di sekolah, atau mungkin juga dari berbagai yayasan pendidikan. Berdasarkan pengalaman para pelaksana model school project di Amerika Serikat, disarankan digunakan tim manajemen pengawasan untuk sekolah yang kecil atau struktur organisasinya tanpa ada bagian-bagian. Semua guru atau personel sekolah diikutsertakan dalam pembuatan perencanaan, pembuatan keputusan, serta menilai perkembangan serta bagian program pendidikannya. Dan yang terakhir yaitu ada yang kesembilan, yaitu mencari jawaban atas beberapa pertanyaan dasar tentang inovasi di sekolah, yaitu tujuan utamanya inovasi di sekolah adalah meningkatkan kualitas sekolah. Setiap orang yang bekerja di sekolah melakukan tugasnya sesuai dengan minat dan kemampuan untuk mengembangkan karirnya. Nah, inovasi atau perubahan di sekolah ini seharusnya itu untuk meningkatkan kualitas sekolah. Akan tetapi sering terjadi perubahan sekolah dengan diadakannya tujuan yang tidak benar, yaitu untuk membantu kelompok orang tertentu dengan biaya atas nama sekolah. Kejadian itu bisa jadi harus dihindari karena sangatlah merugikan nama sekolahnya. Terima kasih kepada para presentator, maka dapat disimpulkan bahwa strategi merupakan salah satu faktor penting dalam menentukan efektivitas penerapan suatu inovasi pendidikan. Strategi inovasi pendidikan secara umum dibagi menjadi 4, yaitu strategi fasilitatif, pendidikan, rujukan, dan paksaan. Menurut Chin dan Bene, strategi dibedakan menjadi 3, yaitu strategi power coercive atau strategi pemaksaan, rasional empirical atau empiris rasional, dan normatif edukatif, yaitu pendidikan yang secara berulang secara normatif. Dalam penerapannya terdapat 9 poin penting yang harus diperhatikan, mulai dari membuat rumusan masalah sampai dengan mencari jawaban atas beberapa pertanyaan tentang inovasi di sekolah. Mungkin demikian presentasi dari kelompok 6. Apabila dari teman-teman semua memiliki pertanyaan, silahkan tulis di kolom komentar. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.